Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya dalam hati, apakah aku termasuk wanita yang dicintai dan diridhoi Allah? Pertanyaan ini sering hadir diam-diam, terutama saat hidup terasa berat, doa terasa lama terjawab, dan langkah hidup penuh ujian. Banyak wanita terlihat kuat di luar, namun menyimpan kegelisahan di dalam. Mereka ingin menjadi baik, ingin dekat dengan Allah, ingin hidupnya bermakna, namun sering ragu apakah usahanya sudah cukup di hadapannya. Padahal, menjadi wanita yang disukai dan diridhoi Allah bukan soal wajah yang cantik, harta yang melimpah, atau status yang dipuji manusia. Ridho Allah tidak selalu tampak dari kemudahan hidup, justru sering tersembunyi di balik kesabaran, keikhlasan, dan cara seseorang menjaga hatinya. Ada wanita yang hidupnya sederhana, sering diuji, namun justru dekat dengan pertolongan Allah. Ada pula yang terlihat tenang, namun hatinya selalu bersandar penuh kepadanya. Menariknya, Allah tidak merahasiakan tanda-tanda ini. Dalam Al-Quran, hadis, dan hikmah para ulama, Allah memberi isyarat yang jelas tentang bagaimana karakter wanita yang dicintainya. Tanda-tanda ini bukan untuk membuat kita merasa paling suci, tapi sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Karena wanita yang diridhoi Allah bukanlah yang sempurna, melainkan yang terus berusaha memperbaiki diri meski sering jatuh dan bangkit kembali. Jika hari ini hatimu ingin berubah, ingin lebih tenang, ingin hidup dalam lindungan Allah, maka dengarkan dengan sungguh-sungguh. Bisa jadi, tanpa kamu sadari, sebagian tanda itu sudah ada dalam dirimu. Atau mungkin ini adalah panggilan lembut dari Allah agar kamu melangkah ke arah yang lebih baik. Maka, simaklah dengan hati yang terbuka, inilah 5 tanda itu. Tanda pertama, hatimu dijaga dengan rasa takut dan cinta kepada Allah. Tanda pertama wanita yang disukai dan diridhai Allah adalah memiliki hati yang selalu terjaga. Hatinya hidup dengan rasa takut kepada Allah sekaligus penuh cinta kepadanya. Bukan takut yang membuatnya putus asa, tetapi takut yang menuntunnya untuk berhati-hati dalam bersikap, berkata, dan mengambil keputusan. Ia sadar, hidup ini tidak hanya tentang pandangan manusia, tetapi tentang bagaimana Allah memandang dirinya. Wanita seperti ini mungkin tidak selalu terlihat paling alim di mata manusia, namun hatinya sensitif terhadap dosa. Saat ia berbuat salah, hatinya gelisah. Bukan karena takut dicela manusia, melainkan karena takut hubungannya dengan Allah terganggu. Ia tidak nyaman berlama-lama dalam maksiat dan selalu ingin kembali meski harus jatuh berkali-kali. Inilah tanda hati yang hidup. Rasa cinta kepada Allah membuatnya menjaga diri, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Saat sendirian, ia tetap berusaha jujur. Saat punya kesempatan berbuat dosa tanpa diketahui siapapun, ia memilih menahan diri. Bukan karena dirinya kuat, tapi karena ia yakin Allah selalu melihat. Inilah kemuliaan seorang wanita di hadapan Allah, ketika ia menjaga kehormatan bukan demi pujian manusia, tapi demi ridho Allah. Wanita yang diridhoi Allah juga tidak mudah meremehkan dosa kecil. Ia paham bahwa dosa kecil yang dianggap sepele bisa mengeraskan hati jika dibiarkan. Maka ia menjaga lisannya, berusaha tidak menyakiti dengan kata-kata, tidak mudah menghakimi, dan tidak gemar membicarakan aib orang lain. Ia tahu, kebersihan hati lebih berharga daripada sekedar terlihat baik di luar. Menariknya, wanita dengan tanda ini sering diuji. Ujian itu datang untuk membersihkan hatinya, menguatkan ketergantungannya kepada Allah, dan meninggikan derajatnya. Saat diuji, ia mungkin menangis, merasa lelah, bahkan hampir menyerah. Namun di balik semua itu, hatinya tetap kembali kepada Allah. Ia berdoa, mengadu, dan berserah, karena ia yakin tidak ada tempat bergantung yang lebih aman selain Allah. Jika kamu merasa hatimu mudah tersentuh oleh nasihat, merasa bersalah ketika lalai, dan selalu ingin memperbaiki diri meski belum sempurna, maka jangan berkecil hati. Bisa jadi, itulah tanda bahwa Allah sedang menjaga hatimu. Dan hati yang dijaga Allah adalah salah satu ciri wanita yang dicintai dan diridhoinya. Tanda kedua,
Allah menjagamu dengan ujian, bukan membiarkanmu terlena. Tanda kedua wanita yang disukai dan diridhoi Allah adalah hidupnya sering diuji. Namun ujian itu justru mendekatkannya kepada Allah, bukan menjauhkannya. Banyak orang mengira ridho Allah selalu ditandai dengan hidup yang mudah, rezeki lancar, dan hati yang selalu bahagia. Padahal, seringkali Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang tidak nyaman, yaitu melalui ujian. Wanita yang diridhoi Allah tidak selalu memiliki hidup yang mulus. Ia mungkin diuji dalam keluarga, hubungan, ekonomi, kesehatan, atau perasaan yang tidak mudah dijelaskan. Namun perhatikan satu hal penting. Setiap kali ia diuji, hatinya kembali kepada Allah. Ia belajar sabar, belajar ikhlas, dan belajar menerima takdir dengan lapang. Meski air mata sering jatuh tanpa suara. Ujian menjadi cara Allah menjaga hatinya agar tidak bergantung pada dunia. Saat dunia mengecewakan, ia sadar bahwa hanya Allah tempat bersandar yang tidak pernah ingkar. Inilah rahasia besar di balik ujian. Allah ingin hatinya tetap bersih, tidak sombong saat bahagia, dan tidak putus asa saat terluka. Ujian itu bukan tanda Allah membenci, melainkan tanda Allah sedang membentuk. Wanita yang diridhoi Allah juga tidak menjadikan ujian sebagai alasan untuk jauh dari kebaikan. Justru dalam kondisi terpuruk, ia tetap berusaha menjaga sholatnya, menjaga doanya, dan menjaga adabnya. Mungkin kualitas ibadahnya naik turun, namun ia tidak meninggalkan Allah. Ia datang meski dalam keadaan lemah, karena ia tahu Allah tidak menuntut kesempurnaan, hanya kejujuran hati. Menariknya, setelah ujian, wanita seperti ini sering menjadi lebih lembut. Hatinya lebih peka terhadap penderitaan orang lain, tidak mudah menghakimi, dan lebih banyak berempati. Ujian telah membuatnya dewasa secara ruhani. Ia tahu rasanya jatuh, maka ia tidak ingin menjadi sebab orang lain terluka. Jika saat ini hidupmu terasa berat, jalanmu terasa berbeda dari kebanyakan orang, dan ujian datang silih berganti, jangan langsung berprasangka buruk kepada Allah. Bisa jadi Allah sedang menjagamu dengan cara yang paling halus. Karena wanita yang dibiarkan terlena dengan dunia, bisa jadi sedang dijauhkan. Namun wanita yang diuji agar dekat dengan Allah, itulah tanda cinta dan ridhonya. Tanda ketiga, Allah menggerakkan hatimu untuk terus memperbaiki diri. Tanda ketiga wanita yang disukai dan diridhoi Allah adalah memiliki keinginan kuat untuk terus memperbaiki diri, meskipun prosesnya lambat dan penuh jatuh bangun. Ia tidak merasa dirinya sudah baik, justru sering merasa belum pantas. Namun, rasa belum pantas itu tidak membuatnya putus asa, melainkan mendorongnya untuk terus belajar dan berubah menjadi lebih baik. Wanita seperti ini tidak nyaman berada dalam kondisi stagnan. Saat ia menyadari kekurangannya, ia tidak sibuk membela diri atau menyalahkan keadaan. Ia memilih merenung, bertanya pada hati, lalu berusaha memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Bisa jadi awalnya ia berubah karena rasa takut, lalu tumbuh menjadi cinta. Dari sekedar menjalankan kewajiban, hingga akhirnya menikmati kedekatan dengan Allah. Allah menggerakkan hatinya untuk hijrah, bukan hanya secara penampilan, tetapi juga secara sikap dan akhlak. Ia belajar menjaga lisannya, memperbaiki niat, dan membersihkan hatinya dari iri, dengki, dan dendam. Meski belum sempurna, ia sadar bahwa perubahan kecil yang konsisten lebih dicintai Allah daripada perubahan besar yang hanya sesaat. Wanita yang diridhoi Allah juga terbuka terhadap nasihat. Saat diingatkan, hatinya tidak keras. Ia mungkin tersentuh, bahkan merasa malu, namun ia tidak marah. Ia paham bahwa nasihat adalah bentuk kasih sayang Allah yang disampaikan melalui sesama manusia. Baginya, diingatkan adalah kesempatan, bukan serangan. Dalam proses memperbaiki diri, ia sering merasa lelah. Ada masa di mana ia merasa usahanya tidak terlihat hasilnya, doanya belum terjawab, dan kesalahannya terasa terus terulang. Namun di saat seperti itu, ia tidak berhenti. Ia kembali kepada Allah, menguatkan niat, dan melanjutkan langkahnya sekecil apapun itu.
Inilah keindahan wanita yang dicintai Allah. Ia tidak menunggu menjadi baik untuk mendekat kepada Allah. Justru ia mendekat kepada Allah agar menjadi lebih baik. Ia sadar bahwa hidayah bukan hasil kecerdasan, melainkan anugerah. Dan saat Allah menggerakkan hatimu untuk berubah, itu adalah tanda bahwa Allah belum melepaskanmu. Jika hari ini kamu merasa gelisah dengan dirimu sendiri, ingin berubah, ingin lebih dekat dengan Allah, dan ingin hidupmu lebih bermakna, maka jangan abaikan perasaan itu. Bisa jadi, itulah tanda bahwa Allah sedang membimbingmu perlahan menuju ridhonya. Tanda keempat, Allah menjagamu dari yang tidak baik meski awalnya terasa menyakitkan. Tanda keempat, wanita yang disukai dan diridhoi Allah adalah sering dijauhkan dari hal-hal yang sebenarnya tidak baik untuknya. Meskipun pada awalnya hal itu terasa menyakitkan, mengecewakan, atau membuat hati bertanya-tanya. Tidak semua yang kamu inginkan adalah yang terbaik, dan tidak semua yang hilang adalah sebuah kerugian. Justru disitulah sering tersembunyi penjagaan Allah. Wanita yang diridhoi Allah mungkin pernah sangat menginginkan sesuatu, seseorang, sebuah hubungan, rencana hidup, atau harapan yang telah ia titipkan dalam doa. Namun pada akhirnya, semua itu tidak terjadi. Hatinya terluka, air matanya jatuh, dan ia merasa gagal. Padahal, bisa jadi Allah sedang menyelamatkannya dari sesuatu yang kelak akan lebih menyakitkan jika diteruskan. Allah Maha mengetahui apa yang tidak diketahui hambanya. Ketika Allah menutup satu pintu, itu bukan karena Allah pelit, tetapi karena Allah tahu ada bahaya di baliknya. Wanita yang dicintai Allah akan dijauhkan dari hubungan yang merusak iman, lingkungan yang mengeraskan hati, dan jalan hidup yang menjauhkannya dari ketenangan batin. Meski prosesnya menyakitkan, hasilnya adalah keselamatan. Wanita dengan tanda ini perlahan belajar makna tawakal. Ia belajar menerima bahwa tidak semua doa dikabulkan dengan cara yang ia inginkan. Namun setiap doa pasti dijawab dengan cara terbaik menurut Allah. Ia mungkin belum langsung memahami hikmahnya hari ini, tetapi seiring waktu, ia akan bersyukur karena Allah tidak mengabulkan apa yang dulu ia minta dengan sangat. Penjagaan Allah juga tampak saat wanita ini terhindar dari dosa besar atau kesalahan fatal meski kesempatan terbuka lebar. Entah hatinya tiba-tiba ragu, langkahnya terasa berat, atau keadaan berubah tanpa ia rencanakan. Semua itu bukan kebetulan, melainkan bentuk kasih sayang Allah yang menjaga kehormatannya. Jika kamu pernah kehilangan sesuatu yang sangat kamu cintai, lalu di kemudian hari menyadari bahwa kehilangannya justru menyelamatkanmu, maka bersyukurlah. Itu tanda Allah sedang menuntunmu. Karena wanita yang diridhoi Allah tidak selalu diberi apa yang ia mau, tetapi selalu diberi apa yang ia butuhkan untuk selamat dunia dan akhirat. Tanda kelima, hatimu lebih tenang saat mengingat Allah, bukan saat dipuji manusia. Tanda kelima, wanita yang disukai dan diridhoi Allah adalah ketenangan hatinya tidak bergantung pada penilaian manusia, melainkan pada hubungannya dengan Allah. Ia tidak hidup untuk mengejar pujian, pengakuan, atau validasi dari siapapun. Jikapun ia mendapat pujian, ia tidak larut. Dan jika ia dicela atau disalahpahami, hatinya tidak hancur. Karena pusat ketenangannya bukan manusia, melainkan Allah. Wanita seperti ini pernah merasakan betapa melelahkannya hidup demi penilaian orang lain. Ia tahu rasanya ingin terlihat baik, ingin diterima, ingin dihargai. Namun seiring waktu, Allah mengajarinya satu hal penting. Ridho Allah jauh lebih menenangkan daripada tepuk tangan manusia. Sejak itu, ia mulai meluruskan niat. Ia berbuat baik bukan agar dipuji, tetapi agar Allah ridho. Ketenangan itu terasa saat ia berzikir, berdoa, dan mendekat kepada Allah. Saat hatinya gelisah, ia tidak lari ke pelarian yang salah, tetapi kembali kepada Allah. Ia mungkin masih menangis, masih merasa lelah, namun ia tahu kemana harus pulang. Dalam sujudnya, ia menemukan kejujuran. Dalam doanya, ia menemukan kekuatan. Wanita yang diridhoi Allah juga tidak mudah iri dengan pencapaian orang lain. Ia paham bahwa setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Apa yang belum ia miliki hari ini bukan berarti tidak akan datang. Bisa jadi memang belum waktunya, atau bukan yang terbaik baginya.
Keyakinan ini membuat hatinya lapang dan jiwanya lebih damai. Menariknya, wanita dengan tanda ini justru tampak sederhana. Ia tidak sibuk membuktikan apapun, namun dari sikapnya, orang lain merasakan ketenangan. Akhlaknya lembut, ucapannya terjaga, dan kehadirannya tidak menyakiti. Semua itu lahir dari hati yang sudah berdamai dengan takdir dan percaya penuh kepada Allah. Jika hari ini kamu merasa lebih tenang saat sendirian bersama Allah daripada berada di tengah keramaian yang penuh penilaian, maka itu adalah nikmat besar. Karena ketenangan seperti ini tidak dimiliki semua orang, dan hati yang menemukan damai bersama Allah adalah tanda jelas bahwa pemiliknya sedang berada dalam jalan yang diridainya. Sahabat yang dirahmati Allah, kelima tanda ini bukanlah ukuran untuk merasa paling baik, paling suci, atau paling layak di hadapan Allah. Justru tanda-tanda ini hadir sebagai cermin agar kita bisa melihat ke dalam diri dengan jujur. Jika sebagian tanda itu ada dalam dirimu, maka bersyukurlah. Itu bukan karena hebatnya dirimu, melainkan karena Allah sedang menjaga dan membimbing hatimu. Dan jika ada tanda yang belum kamu rasakan, jangan berkecil hati. Hidayah adalah perjalanan, bukan tujuan yang instan. Ingatlah, wanita yang diridhoi Allah bukan wanita yang tidak pernah salah, tetapi wanita yang selalu kembali saat ia salah. Bukan yang hidupnya tanpa luka, tetapi yang menjadikan luka sebagai jalan untuk lebih dekat kepada Allah. Selama hatimu masih ingin berubah, masih ingin memperbaiki diri, dan masih merindukan Allah dalam doa-doamu, maka harapan itu masih sangat dekat. Semoga naskah ini menjadi pengingat lembut untuk kita semua, khususnya para wanita yang sedang berjuang diam-diam. Jangan menyerah, jangan merasa sendiri, karena Allah melihat setiap air mata, setiap niat baik, dan setiap langkah kecil yang kamu usahakan. Jika kamu merasa naskah ini menenangkan hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Mungkin melalui satu klik darimu, Allah menjadikan video ini sebagai jalan kebaikan bagi banyak hati. Tuliskan juga di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Semoga Allah meridhoi langkah kita semua, dunia dan akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.